Nice. Halo what's up guys, kembali di channel Afsaf, dan sekarang akhirnya aku bisa kesampaian buat nge-review salah satu unit yang sebenarnya banyak kalian tanyakan. Sebenarnya bukan unit ya, tapi kayak apa sih, replikanya ya. Dan di sini tuh kalian banyak yang tanya tuh dulu, Bang, kapan review itu? Ya kan, kapan review itu? Akhirnya kesampaian buat sekarang nge-review dan unboxing. Dan first impression ini unboxing beneran kalau ini. Yaitu adalah apa? Bisa kalian baca sendiri di sini apa. Dan kalau gitu, ini sebelumnya tuh aku mau ucapkan terima kasih buat King Store Indonesia yang sudah meminjamkan ini buat aku review, dan aku review juga buat kalian. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih buat King Store Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa searching di situ dan kalian cek di deskripsi, unit ini ada di situ. Dan kalau gitu, ya itu, mengucapkan terima kasih buat King Store Indonesia. Dan mereka juga ngejual banyak unit-unit spring yang bisa kalian cek aja langsung ya. Jadi ini adalah unit WGB atau Water Gel Ball kalau dulu aku bilang ya, tapi namanya aslinya ternyata Water Gel Blaster. Jadi gel blaster yang dimana dia ya mereplika seperti yang aslinya, tapi yang ini spesial banget. Ini adalah produk dari Lehui, Cris Vector versi kedua. Dan kalau misalnya kalian pengen cari, kalian bisa cek di deskripsi itu tadi ya kan. Dan ini beneran unboxing dan boxnya tuh gede ya. Jadi itu jualan sayur itu jualan sayur lewat itu pakai motor kelasan-kelasan. Dan ini adalah Cris Vector versi 2 dari Lehui. Yang dimana dia elektrik bro. Di sini ada tulisannya WK2 Toys. Terus ini submachine gun SMG. Dan ini juga sama persis instruksi yang berbahasa Cina semua. Ini bahasa Cina sepertinya. Dan bagian bawah juga sama seperti bagian atas. Ya mirip sih, tapi ada gambar. Wah, ada terang-terangnya kan? Dibuka terang coy. Ada HP-nya soalnya. Ini boxnya besar banget sih. Jadi aku harus, nah, bisa kalian lihat ini sampai di depan kamera nih. Oke, pertama ada plastik buat nutupinnya. Dan ini skalanya sih sepertinya 1:1 dan ukurannya itu gede ya. Jadi dan beratnya juga gede, dan bahannya itu dia pakai polimer dan itu keren banget. Jadi yang pertama itu ada chargernya yang dia menggunakan USB. Ya, ini simple ya. Jadi kalau emang salah satu cara yang paling sederhana, jadi pakai kabel USB buat ngecasnya, karena ya sebagian besar orang itu pasti punya charger USB, jadi paling convenient banget. Terus ada baterai. Baterainya ini 1400 mAh, 7,4 volt. Ini kayaknya baterai LiPo sih, tapi nggak tahu juga. Ini baterainya, dapat baterainya juga. Kemudian juga ada silencer. Silencernya itu dia lumayan besar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalamnya itu dia nggak ada kayak ngeredam-ngeredamnya. Mungkin emang water gel ball itu kalau misalnya emang dalamnya kalau dibikin lubang-lubang, takutnya gelnya itu blasternya itu apa si proyektilnya itu tuh dia kena terus bisa pecah mah di dalam ini. Jadi kalau misalnya dibikin lurus kayak gini, bolong gitu tuh malah tujuannya buat biar si gelnya itu nggak pecah. Kemudian ada si popor lipatnya khas dari Cris. Dan ini bahannya full pakai polimer. Ini keren cuy. Ini bukan plastik asbal-abal loh, ini jatuh itu tuh nggak apa-apa, bahkan cuma kayak lecet gitu doang. Ini bahannya full pakai bahan polimer. Ini ada bagian lecetannya buat buka, dan ini sumpah ini durable banget sih, kayak relnya ini kuat banget sih kelihatan. Tak taruh samping. Kemudian ada juga si outer barrel. Nah ini dia si bagian outer barrel, dan di sini itu boxnya tuh dia ada kepisah jadi dua ya. Nih kalian bisa lihat itu Crisnya itu
Dan aku ambil sekarang. Ini dia si Kriss Factor versi 2. Ini keren parah sih. Ini nanti bakalan aku jelasin lebih lanjut ya. Kita taruh di samping dulu. Kemudian karena boxnya tingkat, yang bagian atas plastiknya bisa kita lepas. Bagian bawahnya juga masih menarik. Itu ada laser. Lasernya dia ukurannya lumayan besar, tapi dia nggak bisa diadjust, jadi emang buat aksesoris. Tapi lumayan sih, ini aksesorisnya looknya itu kelihatan lumayan keren juga. Kemudian ada hand grip. Kalau dilihat hand gripnya itu stylenya itu kayak tempatnya si Macball, cuma sistem lockingnya itu nggak di samping sini, tapi di bawah sini, kayak ya hand grip yang klasik gitu loh. Ada juga botol, ini buat wadah si gelnya itu. Ada safety glass, yang dimana safety glassnya dia lumayan, dan ini lumayan lah ya dipakai, dan ringan sih, dan agak tipis ya kan, karena si gel ya, jadi nggak beda sama airsoft. Si airsoft itu kadang karena dia pakai BB plastik keras harus lebih tebel, kalau ini gel bisa pecah. Ini juga nih dia pakai magazine sendiri cuy, parah nih, emang keren parah. Kemudian ada beberapa satu plastik yang isinya macam-macam aksesoris, aku taruh samping juga. Dan di bawahnya itu ada manual book, manual ya, manual. Ada manualnya juga, dan ini kosong, cuma itu aja, jadi aku tutup lagi, aku taruh ke samping karena ini boxnya besar banget. Experience buat unboxingnya dia dapat banget. Nah oke, jadi ini dia si WGB itu, dan ini keren parah sih. Ini aku megang ini keren parah. Pertama dia ukurannya itu besar ya, jadi nggak kerasa kayak mainan loh, padahal ini tuh ya mainan. Dari ukurannya sendiri dia lumayan besar ya, dan ini bahasnya nanti lagi. Ini karena aku excited banget sama ini. Mag-nya sendiri, ini dia mag-nya. Kemudian kita ngecek si daleman dari plastiknya ini, isinya apa aja. Dan by the way, mungkin ini videonya bakalan panjang ya, karena aku belum pernah nge-review WGB Belt Gel Blaster, tapi ini parah banget, dan yang didapat itu lengkap. Jadi nggak usah cari aksesoris lagi ya, mungkin beberapa misal kayak Red Dot atau apa, terserah. Tapi ini lengkap banget, lengkap parah. Nih, oke, kita ngecek yang di dalam plastik. Itu ada center, kemudian ada outer barrel lagi yang pakai flash hider. Jadi tadi itu yang buat silencer. Kemudian ada si gelnya itu ya, locking. Ini locking sepertinya buat si popor lipatnya itu. Kunci L buat masang seling, yang dimana kayaknya dia masang di sini nih. Jadi kita bisa milih nih antara mau pakai si popor lipat atau pakai ini, bisa dipasangin si slingnya itu. Dan by the way, yang buat pasang si slingnya itu sepertinya ini ada thread yang bisa dipasangin sama tabung popornya M4. Sekarang kita bahas dari si gel blaster ini. Misal kita bisa lihat ini bahannya itu full polimer, yang dia pakai sistem selektor safe sama fire mode-nya itu dia asik sih, ada suara kliknya gitu loh, kayak satisfy banget, dan dia ambidextrous. Jadi ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri nih si selektor buat fire mode-nya, dan selektor buat save sama fire-nya itu dia ada kanan dan kiri. Dan aku sudah tanya sama temanku pengguna gel blaster, yaitu Mas Koya, yang ini Instagramnya, dan dia bilang si unit ini tuh udah ada MOSFET-nya, yang dimana kalau ada MOSFET-nya itu dia bisa pakai fire mode-nya itu macam-macam. Jadi dia ada mode single, 3 round burst, dan mode full auto, yang dimana selektornya dia juga ambidextrous. Untuk pegangannya sendiri dia feel-nya itu nyaman banget, nggak yang kecil atau gimana, dia feel-nya itu tuh kerasa nyaman banget. Jadi bahkan seperti ini pun dia kerasa enak banget. Untuk pikatin niralnya dia ada di bagian depan, kanan, dari sebelah kiri, bagian bawah, dan bagian atas buat masang aksesoris misal kayak Red Dot dan lain-lain. Dari sebelah sini ada charging handle, yang dimana dia ngebuka si ini nih, jadi ngerasa kayak dust covernya kebuka. Tujuan dari charging handle juga tuh dia buat naikin si gelnya itu dari magazine ke chamber sini. Nanti bakalan aku kasih tahu nanti ya. Dan untuk markingnya sendiri dia full marking ya. Jadi di sini ada tulisannya Kriss Factor, dan ini ada tulisan 45 ACP. Kalau ACP itu nggak salah automatic cold pistol. Jadi dia karena SMG, jadi dia pakai kaliber peluru seperti 1911, dan dia juga bagian atas ada rear sight dan front sight. Untuk holografiknya sendiri dia pakai style holografik 552, yang dimana dia hanya dummy sebagai ya ini dummy ya, jadi nggak bisa dipakai. Jadi
Kalau misalnya dilihat di sini cuma kayak kaca gini doang, tapi sebenarnya dia nggak ada recticle-nya gitu, nggak ada. Jadi dummy aja. Tapi kalau misalnya buat aksesoris yang holographic yang dimana dia lubang seperti ini tuh keren sih. Untuk mic-nya sendiri dia dari bawah, yang dimana si mic release-nya ada di bagian samping sini. Ini nggak fungsi. Ini hanya aksesoris tapi bisa dipencet ya. Dan dia inner barrel-nya pakai bahan akrilik ya. Dan aku udah tanya Mas Koya, untuk beberapa gel blaster itu rata-rata pakainya akrilik. Tapi kalau misalnya kayak harganya udah para sultan itu dia pakainya aluminium ya. Kayak gitu. Dan kita pasang si popornya itu sendiri. Misal kalian ada budget 2 jutaan gitu, kalian bisa cari WGB itu keren loh, serius. Cuy, ini keren parah sih. Ini keren parah asli. Wah, feel-nya juga keren. Wah, ini parah ini kalau ini build quality-nya parah, solid parah. Enggak yang kayak mainan, ini parah cuy. Ini build quality-nya bagus banget. Ini asli, ini keren parah karena bentuknya itu sangat taktikal, walaupun ya aksesorisnya banyak. Di sebelah kanan ada center, sebelah kiri ada laser, ada suppressor, ada foregrip. Jadi kalau misalnya kalian tanya nih, Bang bisa di-convert ke airsoft apa enggak ya? Jadi kalau menurutku sih kalau bisa jangan, karena biar kita bisa apa ya, kan beberapa negara itu kan mereka nggak bisa main airsoft karena pertama mereka airsoft itu ilegal di sana, jadi mereka tuh pakai WGB sebagai penggantinya. Kalau misalnya kita bisa nge-convert jadi airsoft, pemerintah atau polisi bisa mikir kalau si WGB bisa di-convert jadi airsoft dan bisa ilegal lagi. Jadi teman-teman nggak usah main, teman-teman di luar negeri sana. Jadi kalau misalnya kita bikin beli WGB ya kita nikmatin WGB-nya aja. Mac-nya malah lupa aku pasang cuy. Wow, ini parah sih, ini keren parah. Jadi kita coba nih, ukuran gelnya dia sekitar kali 7 sampai 8 mm. Ya dia agak besar daripada airsoft itu kan 6 mm, dia lebih besar. Jadi yang jelas kalau misalnya kalian mau masukin si BB airsoft nggak bisa karena ukurannya kekecilan. Dan ini kita coba isi dulu pakai gelnya. Baterainya itu dia posisinya ada di bagian pistol gripnya. Setelah lihat ini kayak parah nih, pingin banget aku. Jir, keren banget nih kalau ini. Ini gue saranin nih kalau misalnya kalian cek di Kingstar ID itu gel blaster yang menurutku tuh keren parah dan bisa kalian pertimbangkan buat dibeli. Karena aku megang, aku justru pingin banget. Tapi ya jangan dulu. Oke, jadi aku udah masang target. Ini jaraknya sih kira-kira 2 meter sih, 2 meteran sih. Ini ukurannya berat ya, jadi nggak ringan banget, jadi nggak kerasa kayak mainan banget. Dan si charging handle selain dia bisa buka si ini, dia tujuannya buat naikin si gelnya itu tuh naik ke atas chamber. Bisa kalian dengerin? Itu dia naikin ya. Dan kita mau coba tes nembak target 2 meteran. Kita coba ke mode ini dulu, ke single ya. Wow, ini keren sih. Ini keren parah cuy. Wow, bisa kalian denger ya, ini dia FPS-nya ya, dia masuk kenceng ya. Masa buat WGB gel blaster itu aku tanya Mas Koya tuh 300 FPS itu udah kenceng banget. Jadi mungkin ini sekitar 250-an apa 240 FPS-an ya. Dan kita coba 3 round burst ya. Kita coba 3 round burst-nya. Wah, targetku jatuh. Kita coba full auto. Ini ngawur sih. Ini keren parah sih, ngawur sih kalau ini. Itu gelnya pada hancur. Tapi nggak apa-apa. Dia kalau misalnya ini nanti menguap jadi kecil-kecil, jadi kayak kotoran biasa aja. Wow. Wow. Oke, kita pakai flash hidernya. Kita pakai flash hider, kita coba tembak lagi. Kita pakai flash hider. Dan ngelooknya juga tetap keren nih. Kita coba. Three round burst. Oke, sekarang kita mau tes fire jarak 7 meter ya. Jarak 7 meter, ini keren parah. Ini keren parah. Ini keren parah asli. Oke guys, jadi ini dia unitnya, util gel blaster, dan aku udah masang target kira-kira 6-7 meter. Dan ini biasa kita coba tes tembak dulu. Dan pertama kita coba pakai mode single dulu ya.
Dan di sini unitnya tuh kerasa kalau triggernya itu ada micro switch-nya ya. Jadi kerasa kalau tembakannya tuh kayak clicky banget dan enak ya. Dan triggernya sendiri empuk ya. Kita coba tes single dulu. Oke, untuk kira-kira jarak segitu akurat dan triggernya tuh dia empuk dan travelnya dia emang agak sedikit jauh, paling enggak sekitar setengah sentian, tapi itu masih enak ya. Sekarang kita coba 3 round burst-nya seperti apa. Kita coba 3 round burst. Oke, 3 round burst-nya nggak bisa kalian lihat, emang beberapa kadang si gelnya itu ada yang misah gitu ya, nggak groupingnya tuh. Tapi overall itu enak ya. Overall itu jarak segitu tuh sebagian besar kena loh. Dan sekarang kita coba full auto. Oke, gelnya habis dan full autonya enak banget. Kalau gitu, pertama FPS-nya sendiri dia lumayan kenceng loh, mungkin sekitar 220 sampai 260 FPS, yang dimana buat gel blaster itu lumayan kenceng ya. Kalau misalnya aku udah tanya dari Mas Koya itu lumayan kenceng, dan feel-nya pertama dia kerasa enak, bahkan dari si gearbox-nya sendiri kerasa getarnya itu kayak berasa AEG banget. Dan kalau gitu kita sekarang masuk ke studio lagi. Oke guys, jadi itu aja videonya unboxing, review, dan first impression dari unit gel blaster ini. Dan konklusinya adalah ini worth it buat dibeli. Buat kalian yang pengen ngerasain unit AEG seperti apa, tapi budget kalian itu sekitar 2 jutaan, kalian bisa mempertimbangkan buat beli gel blaster loh. Serius. Bahkan aku pun kalau misalnya ada budget segitu, aku bakalan beli gel blaster. Karena pertama dipakai buat CB itu enak banget. Dan pertama harganya dia lebih murah ya. Harganya sekitar 2 jutaan kalau yang ini. Dan kalau misalnya kalian pengen cari, kalian bisa cek di deskripsi Kingstore Indonesia. Dia menjual produk ini, gel blaster dari Lihui ini. Dan ini parah, worth it, dari harga mantap. Dan kalau gitu, seperti biasa guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and like always, thank you for watching guys.